Shalom Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat kita bertemu dalam ibadah kita malam hari ini. Kembali kita bertemu dalam ibadah persekutuan kaum Bapak Jemaat Ekumenik Kartago Borongloe. Adapun yang melayani kita malam hari ini adalah Bapak Evangelis Thomas Kena STH. Baik Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Kita persiapkan hati kita memuji, menyembah Tuhan. Kita mengangkat satu pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan di malam yang indah ini. Kami boleh datang mengharap tahta merendahkan diri, menaikkan syukur Tuhan oleh karena kasih anugerah-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu oleh hamba-Mu Tuhan. Menyertai, memberkati akan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Campur tangan Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai, memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, baik, kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kali kita angkat satu pujian, firman-Mu berkata, Kau berserta.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pada hambanya saya persilakan. Shalom, kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita bisa ketemu kembali walaupun dalam bentuk virtual dalam ibadah persekutuan kaum Bapa Jemaat Okumene. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PKB yang memberi saya kesempatan untuk dapat kita bersama-sama sharing tentang firman Tuhan pada saat malam hari ini. Baik, kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, waktu yang indah yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh berkumpul bersama walaupun melalui virtual ini Tuhan. Kami percaya ini tidak akan mengurangi rasa syukur kami kepada Tuhan untuk dapat tetap beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati ibadah persekutuan kaum Bapa dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dan kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Titus pada pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pembacaan kita pada saat malam hari ini. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, bersama kita pada malam hari ini kita mau belajar, kita mau sharing tentang firman Tuhan yang saya bawa di dalam satu tema, menjadi Bapa idaman. Menjadi Bapa idaman. Jika kita memperhatikan judul dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini, di sana dikatakan adalah kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Itu berarti bahwa ada hal yang perlu diperhatikan oleh ketiga unsur yang disebutkan, yang menjadi suatu kewajiban yang harus kita ketahui pada saat malam ini. Dan saat malam hari ini, saya secara spesifik mau membawa kita ke dalam satu tema yang mengatakan menjadi Bapa idaman. Sebenarnya jika kita melihat dari pembacaan kita ini, di situ dikatakan dalam ayat yang kedua, laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua di sini mengacu kepada orang-orang yang lanjut usia. Tetapi saya mau mencoba untuk membawanya dalam konteks kita sekarang ini. Sebagaimana saya tahu bahwa di dalam jemaat kita, di jemaat Okumene ini, persekutuan kaum bapaknya itu masih banyak yang masih muda. Masih banyak yang usia-usia muda. Sehingga saya tidak terlalu berfokus kepada apa yang dikatakan dalam yang sebenarnya bahwa laki-laki tua. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, saya rasa bahwa kita semua akan sepakat dengan apa yang saya katakan bahwa untuk menjadi Bapa yang idaman di dalam keluarga kita secara khusus dan di dalam jemaat secara umum, ada banyak hal yang harus menjadi perhatian kita. Karena untuk menjadi seorang yang idaman atau bapa yang idaman, tidak cukup hanya dengan muka yang tampan, badan yang kekar, kemudian pekerjaan yang baik, atau punya jabatan yang tinggi. Itu semua penting, itu semua berarti, tetapi itu bukan yang terutama. Akan tetapi ada hal yang lebih penting yang harus dimiliki oleh seorang bapa untuk menjadi bapa yang idaman. Dan hal itu saya memberinya dalam dua kategori. Saya membagi dalam dua kategori untuk menjadi bapa yang idaman. Yang pertama, dalam ayat yang kedua bagian A. Di sana dikatakan laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, dan bijaksana. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian. Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, hal yang pertama untuk menjadi Bapa idaman, kita harus wajib memiliki hidup yang sederhana, terhormat, dan bijaksana. Itu yang dikatakan dalam ayat yang kedua ini. Hidup sederhana di sini adalah hidup dalam kewajaran, tidak terlalu berlebihan atau menyolok. Hidup sederhana di sini digambarkan orang yang memiliki keterkaitan dengan cara hidup yang hemat dan cermat dalam menggunakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boros. Sebagai bapak ya kita tahu sendiri, kadang kita sebagai bapak ya kadang boros juga dalam kehidupan kita, karena kita terkadang menggunakan apa yang menjadi penghasilan kita untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga dalam rumah tangga, dalam keluarga, terkadang kebutuhan-kebutuhan tidak dapat terpenuhi karena keborosan kita. Dan ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus, bahwa seorang bapak harus hidup sederhana. Yang berikutnya, hidup terhormat. Terhormat di sini adalah ketika kita sebagai bapak itu dihargai dan dikagumi. Bukan mau menjadi orang yang gila hormat. Bukan mau menjadi orang yang selalu mau dihormati.
Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, harus kita yang menjadi yang terbaik. Tidak seperti itu. Terkadang dalam kehidupan kita, kita sebagai orang tua, kita sebagai kaum bapak, terkadang kita punya keegoisan dalam diri kita. Karena kita merasa kita ini bapak, kita merasa bahwa kita ini pemimpin dalam rumah tangga, kita egois, kita melakukan apa yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Sehingga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita merasa ketika kita ada di rumah mereka tidak nyaman. Ini persoalan. Kita selalu mau dihormati oleh istri dan anak-anak kita. Kita selalu mau dikatakan bahwa papa saya itu orang hebat. Tetapi kita salah dalam memperlakukan diri kita sebagai seorang bapak. Oleh karena itu, di sini dikatakan hidup terhormat adalah ketika kita sebagai bapak itu dihargai dan dikagumi. Dikagumi oleh anak-anak kita, dikagumi oleh istri kita karena kita memiliki karakter yang baik dalam rumah tangga kita. Di dalam persekutuan ini juga sering terjadi. Kita paling merasa, apalagi kalau kita sudah senior, kita sudah paling tua dalam persekutuan, terkadang apa yang menjadi pemikiran kita itu yang harus selalu dilakukan. Terkadang kita merasa karena kita lebih tua, kita lebih senior, kita lebih di atas segala-galanya, kita selalu mau yang dihormati. Bukan seperti itu yang diinginkan. Namun ketika kita dihormati, kita dikagumi, kita dihargai karena kehidupan kita. Hal lain yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai kaum bapak, hidup bijaksana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana artinya arif, pandai, cermat, teliti. Nah, untuk menjadi bapak idaman, hal yang paling penting yang harus kita wujudkan dalam hidup kita, kita harus memiliki hidup yang bijaksana. Rasul Paulus menekankan untuk hidup bijaksana tidak ada pilihan kasih, tidak ada pilih kasih dalam kekeluargaan, tidak ada pilih kasih dalam keluarga, dan harus memperlakukan semua dengan adil. Terkadang dalam kehidupan rumah tangga ini terjadi. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan rumah tangga kaum bapak di jemaat Okumene ini, hal ini saya yakin tidak akan pernah terjadi. Namun ketika ini terjadi ada sesuatu yang terjadi ketika bapak atau kita sebagai orang tua mulai pilih kasih dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada ketika kita mempunyai anak mungkin lebih dari satu. Terkadang kita merasa bahwa kita pilih kasih karena ada satu orang yang kita lebih perhatikan. Ada seseorang yang lebih kita utamakan dibandingkan yang lain. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam rumah tangga kita. Sebagai kaum bapak, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Kita harus memiliki hati yang lebih baik. Kita harus memiliki kebijaksanaan hidup sehingga kita tidak membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan yang lain. Itulah kehidupan yang bijaksana yang Rasul Paulus ingin tekankan dalam kehidupan kita. Dalam persekutuan jemaat pun seperti itu. Kita harus bisa hidup bijaksana. Jangan karena merasa orang tua, lebih senior, kita mau melakukan apa saja tanpa mau mendengarkan orang lain. Kita selalu merasa kita yang paling benar. Seakan-akan hanya pendapat kita sajalah yang paling benar dan paling oke. Inilah 3 hal pertama yang Rasul Paulus ingin tekankan dalam kehidupan kita ketika kita ingin menjadi seorang bapa yang idaman. Kita harus memiliki hidup yang sederhana. Kita harus terhormat dalam tanda kutip bahwa bukan ingin gila hormat, dan kita harus menjadi bapa yang bijaksana. Kaum bapak yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang ingin kita pelajari dalam pembacaan kita malam hari ini yaitu ayat yang kedua B. Di sana dikatakan sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Untuk menjadi bapak idaman, maka kita harus sehat iman. Maksudnya adalah iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus bisa menjadi teladan iman buat istri, buat anak-anak kita, buat jemaat, buat persekutuan. Nah, dalam ayat yang sama juga dikatakan sehat dalam kasih. Ketika kita bisa sehat dalam iman kita bisa menjadi teladan iman buat keluarga kita bisa menjadi teladan iman buat anak istri kita
kita bisa menjadi teladan iman buat persekutuan kita. Maka yang lain yang Rasul Paulus ingin katakan bahwa kita harus sehat secara kasih. Hidup penuh dengan kasih. Dalam pengajarannya Yesus Kristus mengatakan bahwa kita harus memiliki kasih karena Allah itu adalah kasih. Kasih baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Nah, siapa orang lain di sini? Orang lain itu termasuk juga adalah keluarga kita, anak kita, istri kita, sahabat kita, saudara-saudara kita. Persekutuan di mana kita berada, itu adalah orang-orang lain yang di luar daripada tubuh kita. Jadi kita harus memiliki kasih, kita harus memberi kasih kepada mereka. Kita harus menunjukkan kasih kita sebagai bentuk iman kita kepada Yesus Kristus. Salah satu teladan yang kita sebagai bapak-bapak harus bagikan kepada istri dan anak-anak kita adalah keteladanan yang dimana Rasul Paulus katakan di situ, hidup dalam ketekunan. Dalam mengiring Tuhan, dalam mempersembahkan hidup kita, dalam memberikan apa yang terbaik buat kehidupan keluarga kita, kita harus bertekun di dalam Tuhan. Ketekunan kita menggambarkan bagaimana iman kita. Ketekunan kita menggambarkan bagaimana hidup kita dalam kasih. Kenapa Rasul Paulus mengatakan ini sebagai kalimat terakhir bahwa kita harus tekun? Karena ketekunan adalah hal yang utama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjadi bapa idaman. Kita tekun menjalani kehidupan kita. Kita tekun dalam iman kita. Kita tekun dalam kasih yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab sekalipun kita memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, sekalipun kita memiliki segala pekerjaan yang baik, pendapatan yang baik, harta yang berlimpah, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena ketekunan kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Kaum Bapa, jemaat Okumene yang dikasihi Tuhan, inilah kedua kategori atau kedua hal yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menjadi idaman dalam keluarga kita, ketika kita ingin menjadi bapa yang diidam-idamkan oleh keluarga kita, kita harus hidup sederhana, kita harus hidup terhormat, kita harus bisa hidup secara bijaksana, sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, iman kita semakin berkembang di dalam Tuhan. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kasih yang terbaik, untuk memberikan kasih yang terbaik, sehingga kita bisa bertekun di dalam semuanya itu. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama saat malam hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjadi orang tua atau bapa yang diidamkan oleh keluarga kami, oleh jemaat yang ada di mana kami bersekutu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menaikkan syafaat kita, dan kita akan berdoa buat persekutuan kaum Bapa di tempat ini agar lebih maju dalam pelayanan. Segala pengurus yang ada kita doakan agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai pengurus untuk kemajuan daripada persekutuan kaum Bapa di jemaat Okumene tempat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali kepadamu Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, atas apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami senantiasa berseru kepada Tuhan, Tuhan datang melawat dan menilik kami. Bapa, malam hari ini kami telah disegarkan oleh firman-Mu melalui Titus pasal 2 ayat yang kedua. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai kaum bapa, kami sebagai bapak-bapak baik dalam rumah tangga kami maupun dalam persekutuan kami boleh menjadi bapak-bapak yang hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehingga hidup kami selalu menjadi hidup yang diberkati ya Tuhan. Hidup dalam iman kami, dalam kasih dan dalam ketekunan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Sehingga ya Bapa, dalam kehidupan rumah tangga kami
nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa Surgawi, saat malam hari ini Tuhan, hamba mau berdoa buat persekutuan kaum Bapa di jemaat Okomene tempat ini. Engkau memberkati persekutuan ini Tuhan. Walaupun mereka untuk sementara waktu melakukan ibadah melalui cara virtual Tuhan, namun kami percaya ini semua tidak mengurangi rasa iman kami kepada Tuhan, tidak mengurangi sukacita kami kepada Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Berkati ketua kaum Bapa, berkati pengurus yang ada, biarlah mereka semua bergandengan tangan, sehati sepikir Tuhan, untuk dapat memajukan persekutuan ini. Berdoa secara khusus buat seluruh anggota persekutuan kaum Bapa di jemaat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka ya Tuhan. Mungkin ya Bapa, ada di antara kaum persekutuan kaum Bapa ini yang tidak bekerja karena masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Dan mereka dirumahkan Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka semua Tuhan. Engkau mempercukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya Tuhan, pandemi ini akan berlalu. Sehingga ya Bapa, kami kembali atau kaum Bapa boleh kembali bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk pelayanan di jemaat ini, khususnya gembala sidang yang ada di sini Tuhan. Biarlah Engkau pimpin hamba-Mu bersama dengan majelis yang ada, untuk mereka sehat sepikir dalam memajukan juga persekutuan ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, melalui tempat ini nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan, kaum Bapa yang ada di tempat ini, yang masih yang dalam kondisi mungkin ada yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjamah mereka. Mendoakan buat kaum Bapa yang lanjut usia, Tuhan tolong jamah mereka, berkati mereka, hindarkan mereka dari penyakit yang ada Tuhan, virus 19 ini ya Tuhan, yang mengganggu akan kehidupan bangsa kami dan kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali mempersembahkan hidup kami sepanjang malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau pimpin kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami, ini syafaat kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Terima kasih kepada hambanya, Tuhan Yesus berkati. Baik Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menyatakan ungkapan syukur kita mulai persembahan kita. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat satu pujian. Di sini aku bawa Tuhan, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur buat kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Bapa, terima kasih kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami di tengah-tengah ibadah kami saat ini melalui persembahan kami. Memberkati persembahan ini Tuhan, kudus sucikan dengan darah Yesus, agar kami boleh pakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan di mana Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, yang sisa pada kami tetap kami serahkan tangan, memberi kami kuasa untuk kami boleh memakainya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Thomas Kena Tuhan, memberkati dalam kehidupannya, dalam keluarganya, pekerjaan, bahkan dalam pelayanannya Tuhan.
Tuhan pakai seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Untuk itu saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kepada hambanya saya silakan. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, di akhir daripada ibadah kami pada saat malam hari ini, kami mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati rumah tangga dari setiap kaum bapa yang ada di jemaat ini Bapa. Biarlah ya Tuhan, di setiap rumah tangga yang ada pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, demikian ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apapun yang kita lakukan, kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita malam hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan warta hari ini. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, malam hari ini kita boleh sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah persekutuan kaum bapa JOKB. Dan untuk yang melayani kita malam hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah kita selanjutnya pada hari Shalom, segenap pengurus dan anggota persekutuan kaum bapa Jemaat Oikumene Kartago Borongloe mengucapkan selamat ulang tahun kepada
Ya, shalom dan selamat malam. Disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Persekutuan Kaum Bapak Jemaat Oikumene Kartago Borongloe bahwa untuk laporan keuangan bulan ini adalah Shalom, saya Jamie Adam, Ketua Persekutuan Kaum Bapak JOKB, ingin menyampaikan kepada seluruh anggota dan simpatisan Persekutuan Kaum Bapak Jemaat Oikumene Kartago Borongloe bahwa selama masa pandemi COVID-19, maka ibadah Persekutuan Kaum Bapak JOKB akan dilaksanakan secara online recording yang rencananya akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Untuk teknis persembahannya, Bapak-Bapak sekalian dapat menghubungi pengurus PKB JOKB pada nomor yang tertera untuk dijemput persembahannya di rumah, atau bisa juga memberitahukan kepada pengurus melalui grup WhatsApp PKB JOKB. Tetaplah jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus menjaga kita semua. Shalom.